Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirangi, dengan semangat mengabdi kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan. Adik-adik, pagi ini Kak Wanda mau mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Kak Wanda sudah siap. Ayo adik-adik, diambil dulu ya Alkitabnya. Kakak tunggu. Untuk yang sudah siap, yuk kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik yang sudah siap, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan Yesus berikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima banyak sekali berkat Tuhan sampai pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati semua kakak pelayan yang melayani di ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengikuti ibadah ini, sehingga kami boleh diberkati menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau membaca nats pembimbing. Adik-adik yang tadi sudah siapkan Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita. Kita hari ini mau baca dari Mazmur 19 ayat 8. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah dalam putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat pimpinanmu ya Tuhan. Saat hari indah ini, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai mana kami adalah anak-anak yang Tuhan selalu kasihi. Terima kasih Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik duduk yang manis bersama mama, papa. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan firman kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Adik-adik siapkan pembacaannya, buka Alkitabnya, kita baca dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. Ayatnya yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, dari pembacaan firman kita hari ini, apa ya yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai yang keempat? Mari kita renungkan bersama-sama. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang suka menari bersama? Bermain bersama dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal, atau dengan kakak adik di rumah, atau teman-teman di sekolah. Bisa menari, bernyanyi bersama, juga bisa bermain bersama. Senang bukan? Bisa tertawa, bisa berbagi satu sama lain. Dengan begitu, kita juga saling menyenangkan satu sama lain. Sehingga kita bisa saling membahagiakan satu sama lain. Adik-adik, seperti kita yang senang bermain, senang melakukan aktivitas kita bersama teman-teman dan orang tua kita, serta keluarga kita, Tuhan Yesus juga senang jika bersama dengan adik-adik. Dia menjaga, Dia memberi kesehatan, juga memelihara kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan mama papa, kehidupan keluarga kita lainnya.
Coba perhatikan di gambar ini. Tuhan Yesus tersenyum bersama anak-anak di sekitarnya. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus tersenyum bila kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik. Anak-anak yang manis dan baik itu seperti apa ya? Ya, anak-anak yang patuh dan dengar-dengaran akan perintah orang tua. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melakukan apa yang telah Allah Bapa perintahkan kepada Dia. Berarti Tuhan Yesus adalah sosok yang patuh kepada Allah Bapa. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus patuh kepada Allah Bapa? Iya, Tuhan Yesus sangat patuh. Seperti di gambar ini kita lihat, Allah Bapa memerintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat manusia, di mana Tuhan Yesus datang hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, karena itu kita sebagai anak-anak, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Allah Bapa dan patuh kepadanya, dan kita juga harus melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan, yaitu dengan kepatuhan. Kita patuh untuk hidup saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain dengan teman, orang tua. Orang tua itu terdiri dari papa mama, kakek nenek, opa oma, kakak, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bukan hanya pada mereka, tetapi juga kepada teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di tempat kita bermain. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Nah, apa bukti kalau kita juga menyayangi satu sama lain dan mengasihi satu sama lain? Apalagi di masa pandemi ini. Salah satunya adalah kepatuhan kita untuk memakai masker. Kenapa kita harus patuh memakai masker? Karena adik-adik, dengan kita patuh memakai masker, kita bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain. Sehingga virus yang ada di sekitar kita tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita pun bisa menjaga semua, bisa menjaga kesehatan kita dan kehidupan kita. Adik-adik, kita memakai masker bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bersama teman-teman, bersama orang tua, dan bersama keluarga lainnya. Adik-adik, selain memakai masker, kakak tanya, apalagi sih kepatuhan yang harus kita turutin, yang harus kita ikuti di masa pandemi ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Benar, mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Dengan tangan kita yang bersih, kita bisa memegang makanan. Dengan tangan yang bersih, kita juga melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa menggambar, menulis, memegang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Coba kalau tangan kita kotor, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Karena apa? Tangan yang kotor akan membawa kuman-kuman yang dapat merusak kesehatan kita. Jadi, sebelum melakukan apapun, hendaklah kita mencuci tangan lebih dahulu. Dan setelah melakukan apapun juga, kita juga harus mencuci tangan agar kita setiap hari selalu bersih. Nah, adik-adik, bila mama papa kita
menasihati kita untuk kita selalu memakai masker pada saat bermain, pada saat melakukan segala sesuatu, dan mencuci tangan sebelum melakukan segala sesuatunya. Kita harus patuh kepada mereka, patuh kepada perintah orang tua. Karena dengan kita patuh, kita berarti menyayangi dan mengasihi orang tua kita. Dan kita pun mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa yang diperintahkan yang baik oleh orang tua kita adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus juga. Adik-adik, di rumah kita selain mama papa sebagai orang tua, ada siapa lagi? Mungkin ada oma opa atau kakek nenek di rumah kita. Nah, tepat saat hari ini, kita juga merayakan ulang tahun berkat PKLU. PKLU ini terdiri dari oma, opa, kakek, nenek. Siapa di sini yang masih suka bermain dengan oma, opa? Siapa di sini yang masih didongengin sama oma, opa? Dibacain Alkitab, dimasakin makanan kesukaan, diajak jalan-jalan. Wah, senang ya kalau kita masih memiliki oma, opa, kakek, nenek, dan apa yang dikasihi mereka kepada kita, kita harus mengucap syukur. Sebagai ucapan syukur kita harus menuruti apa yang mereka nasihati. Oleh karena itu, kita tetap harus sayang kepada orang tua kita yang ada di rumah. Dengan mengasihi, dengan patuh kepada mereka, kita juga mengasihi dan patuh akan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman hari ini, renungan hari ini dapat mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu menyayangi keluarga kita. Kiranya firman hari ini memberkati kehidupan kita semua. Amin. Adik, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi dan bergerak bersama. Adik-adik, dengarkan lirik lagunya dan ikuti gerakan yang kakak buat. Ayo kita coba bersama-sama. Selamat bergerak adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu,
Adik-adik, saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Kita lipatkan tangan kita, menutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di mana kami bersama-sama bersuka cita walaupun kami berlain tempat, kami sama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini Kau mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, di mana kami juga dapat mengasihi satu sama lain, menghormati satu sama lain. Biarlah Tuhan pimpin kehidupan adik-adik kami bersama keluarga di rumah. Tuhan sertai dalam kehidupan mereka seminggu, sepekan ke depan. Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, Tuhan menyertai apapun yang mereka lakukan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami ingin mendoakan buat keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, yang pada saat hari ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka cita. Tuhan jamah mereka, karena Engkaulah sumber penghiburan. Tuhan selalu menyertai apa yang mereka lakukan. Tuhan, kiranya Kau menjamah setiap tubuh roh mereka. Tuhan, jamah setiap makanan minuman yang mereka konsumsi. Tuhan, menjamah obat-obatan yang mereka makan juga ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesehatan yang baru, pemulihan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa ya Tuhan buat gerejamu, GPIB Ora et Labora Serpong. Biar Tuhan pimpin setiap pelayanan daripada pendeta, presbiter, juga para pengurus berkat lainnya. Biar Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam pelayanan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan berbuah berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan pimpin setiap pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan pemimpin daerah lainnya. Tuhan berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, semua seturut kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berdoa khusus buat berkat PKLU, yang terdiri dari Oma dan Opa di dalamnya. Tuhan sertai Oma dan Opa dalam pelayanan mereka, dalam setiap langkah mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah sukacita penuh memenuhi kehidupan mereka, di mana mereka tetap senantiasa memuji, memuliakan, serta selalu membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sertai sukacita mereka bersama keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, sebagaimana Bapa di surga yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami akan ucapkan bersama-sama.
kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yopi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah berkumpul untuk beribadah. Bapa, sekarang kami ingin membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Adik-adik, setelah kita membaca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini, kita bisa lihat pada ayat pertama bahwa Tuhan tidak pernah berhenti atau berusaha untuk selalu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Hal ini adalah dasar dari perikop bacaan ini, bahwa Allah selalu ada, telah, dan diutus terus-menerus berada di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Nah, dan pada dua ayat terakhir, ayat 3 dan 4 menggambarkan dengan sangat jelas bahwa sosok perantara ini merupakan penampakan kehadiran Allah di tengah kehidupan manusia. Setidaknya hal ini akan menjawab rasa ingin tahu manusia mengenai bagaimana rupa Allah, seperti apa Ia hadir. Apakah Ia selalu ada bersama-sama dengan saya? Allah dalam perantara ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya kekuasaannya, keagungan Allah, dan derajatnya yang lebih tinggi dari apapun. Hal menarik lain dari perikop ini adalah akhir bahwa dalam keempat ayat ini tidak berbicara secara jelas siapa sih sosok perantara itu. Akan tetapi, berdasarkan ciri-ciri yang dituliskan ayat 2 dan 4, adik-adik tahu nggak? Kira-kira siapa sih perantara itu? Ya, benar. Perantara itu adalah Yesus Kristus. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan ketika mendengar kata patuh? Tentu langsung berpikir, wah patuh itu kan berat Kak. Suatu hal yang berat, yang susah.
Karena biasanya hal-hal yang harus dipatuhi adalah hal-hal yang kurang disukai. Atau misalnya mematuhi jam belajar di rumah, mematuhi jam sekolah, mematuhi aturan di rumah, jam les, jadwal belajar, dan lain-lain. Tentu itu membosankan buat adik-adik. Atau lebih lagi mematuhi peraturan Bapak dan Ibu guru untuk diam ketika belajar di kelas maupun secara online. Nah, kakak rasa adik-adik juga punya pengalaman tentang mematuhi perintah. Entah itu di sekolah, entah itu belajar di rumah, ataupun taat saat di rumah bersama keluarga. Nah, adik-adik, kembali ke cerita Alkitab tadi bahwa kita sudah mengetahui bahwa siapa sih kita baca tadi, tentang siapa sih? Yang pasti adalah tentang Tuhan Yesus. Kepatuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa akan ada perantara, yaitu Tuhan Yesus yang hadir di tengah manusia yang akan menolong manusia untuk lebih mengenal Allah. Jika Tuhan Yesus saja mau mematuhi dan melakukan perintah Allah Bapa, maka kita yang katanya mengasihi Tuhan Yesus harus selalu patuh melakukan perintah yang baik. Kita harus teladan mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus patuh kepada siapapun, termasuk orang yang sudah tua atau yang lanjut usia. Pada saat ini, orang-orang yang sudah tua lanjut usia sedang merayakan hari ulang tahun Palkat pelayanan kategorial lanjut usia yang ke-10. Jika ada oma opa di rumah, kita ucapkan selamat ulang tahun. Dan yang pasti, kita juga patuh kepada oma opa kita. Dirgahayu PKLU GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kakak akan mengajak kalian membuat time schedule dengan bentuk seperti ini. Jadi ini mungkin lebih mirip jam, tapi kalian bisa buat dari bahan-bahan bekas. Gimana caranya? Yuk kita bikin sama-sama. Yang pertama kita perlukan adalah kardus bekas. Adik-adik bisa pakai dari kardus bekas apa saja ya. Yang kedua, kita pakai kertas bermetalik seperti ini. Kalau adik-adik tidak punya, adik-adik bisa pakai kertas biasa yang diberi glitter powder. Yang ketiga adalah kertas putih biasa. Bisa ukuran apa aja ya adik-adik, yang penting kertasnya besar. Selanjutnya kita butuh kertas origami. Warnanya bebas ya adik-adik. Lalu kita juga butuh spidol permanen dan spidol kecil, gunting, double tape, pin styrofoam, atau kamu bisa ganti dengan paku payung atau jenis jarum pentul. Lalu yang terakhir, kalian butuh penggaris. Sudah lengkap semuanya? Kalau sudah, mari kita mulai. Pertama, kita letakkan kertas metalik kita secara terbalik. Kemudian, letakkan kardus bekas kita tadi di atasnya. Lalu, kita gambar sesuai dengan ukuran kardus kita. Ayo kita gambar. Setelah seperti ini, kita akan gunting bagian yang sudah kita gambar.
Kemudian kita tempelkan kertas metalik kita dengan kardus. Kita tempelkan dengan cara dilakban ya adik-adik. Selesai seperti ini, lanjut ke step berikutnya. Kita ambil kertas putih yang tadi kita sudah siapkan, lalu kita ukur, dan kemudian kita akan potong sedikit bagian supaya hanya terdapat sebagian dari lingkaran atau kotak kardus yang sudah disiapkan dan ditempel kertas metalik tadi. Kemudian kita tempel lagi kertas putih ini dengan double tip. Selanjutnya kita ambil kertas origami untuk kita potong lingkaran. Adik-adik, kita potong lingkaran kecil sebanyak 12 lingkaran ya. Lalu kita tempelkan kertas lingkaran kecil ini di 4 sisi dulu ya. 1, 2, 3, 4. Mari kita lem. Setelah kita tempel, kita akan beri angka sesuai jarum jam. Kemudian kita susun kuning yang belum kita tulis seperti ini. Setelah susun, kita tempel sesuai dengan tempat yang sudah kita tata seperti ini ya. Setelah semuanya tertempel, kita tinggal menuliskan angka sisanya. Kemudian kita siapkan satu kertas warna lagi untuk kita bentuk panah. Kemudian kita tuliskan di sini kata aku harus. Seperti ini adik-adik, aku harus titik. Lalu kita mau ambil titik tengah untuk jarum yang tadi kita sudah buat. Untuk ambil tengahnya, kita harus meletakkan penggaris kita dan mengukur di mana titik letaknya. Kemudian kita letakkan kertas ini, terus kita pancarkan dengan ini. Seperti ini adik-adik. Setelah kita pasangkan, dia akan membentuk seperti ini. Dan ini bisa diputar. Selanjutnya kita siapkan spidol kecil 2 warna untuk menulis di samping angka-angka yang sudah kita tempel berwarna kuning atau berwarna yang adik-adik pilih. Contohnya yang kakak gunakan yang pertama adalah biru. Biru ini untuk kakak tuliskan jam jadwal pagi. Adik-adik tuliskan apa yang dilakukan pada pagi hari. Kemudian untuk spidol satu lagi, kalian bisa tuliskan jadwal kalian pada sore atau malam hari. Begitu juga dengan semua jam yang ada di sini. Adik-adik bisa tuliskan jadwal kalian masing-masing. Oke, kurang lebih seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik bisa melihat jadwal kalian lewat hiasan dinding seperti ini. Selamat berkarya adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku,
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengar dan membaca firman-Mu. Bapa, kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tetap patuh terhadap orang yang lebih tua pada kami. Bapa, kami berdoa untuk Pelkat PA, kiranya Engkau akan membimbing dari para pelayan hingga anak layan. Walaupun kami tidak bersekutu bersama-sama, kami hanya bersekutu walau lewat daring, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami berdoa juga buat kakak-kakak layan kami, bila mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat selalu melayani anak-anak layan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga anak-anak layan kami, Bapa, berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat melakukan sekolah dari rumah, bergereja dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tetap menjaga mereka, Engkau tetap membimbing mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan Pelkat PKLU yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau membimbing para orang tua kami, para lanjut usia, biarlah di hari-hari tua mereka, mereka dapat merasakan kasih penyertaan daripada-Mu saja, Bapa. Biarlah mereka tetap bersekutu bersama walaupun lewat daring dan saling menguatkan satu sama yang lain. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, Bapa. Berkati kami semua rakyat Indonesia, berkati para pemimpin kami yang selalu berusaha untuk menyembuhkan para orang-orang sakit, Bapa. Berkati mereka, Bapa, sembuhkan mereka, Bapa. Begitu juga yang merawat mereka, para dokter atau para medis lainnya, Bapa. Bimbing mereka, beri mereka kekuatan agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para medik, agar negara kami ini terhindar dari COVID-19. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, berilah dia kekuatan, kesehatan selalu, agar dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, Oret Labora. Berkati kami dalam setiap peribadahan melalui daring. Berkati para tim Inforkom, tim musik, maupun para presbiter yang bertugas, Bapa. Biar segala sesuatu yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, begitu banyak dosa yang kami lakukan hari lepas hari, kiranya Engkau akan memaafkan kami. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, ibu bapak, opa oma, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam kasih dan damai sejahtera. Selamat bertemu pada acara yang luar biasa dan indah hari ini. Hari ulang tahun PKLU dan PA. Yang kita semua ikut merayakan bersama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun PA. PA adalah satu bahagian dari PKLU. Kita adalah satu keluarga. Dengar baik-baik. Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU, di sini oma-oma, opa-opa dari adik-adik sudah menjadi anggota. PKP
adalah persekutuan kaum perempuan. Di sini mama-mama kita terdaftar. PKB, persekutuan kaum bapak terdaftar. Ada persekutuan juga dari kakak-kakak, dan PA itulah adik-adik. Jadi kita semua berupa satu keluarga besar yang beriman dan percaya serta mengasihi akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik semua rajin ke sekolah hari Minggu kan? Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus adalah takut akan Tuhan Yesus Kristus. Berarti jangan sekali-sekali membuat kesalahan-kesalahan seperti marah-marah selalu, tidak menghormati dan tidak sayang sama orang tua, suka berbohong, tidak suka hadir pada ibadah-ibadah untuk anak-anak dan lain-lain. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah ajari kepada kita untuk menghormati, mengasihi orang-orang tua kita. Berarti kalau bisa, bantulah mama atau papa jika mereka saling mengalami banyak kesulitan. Membantu bagaimana? Tentu dengan berdoa untuk mereka. Minta tolong sama Tuhan untuk mama dan papa agar dapat jalan keluar akan kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus juga ajari untuk saling mengasihi saudara atau sahabat. Jadilah berkat untuk saudara sahabatmu untuk membantu mereka juga, antara lain dengan berdoa untuk mereka pada saat mereka menghadapi cobaan dan atau jatuh sakit. Dan tetap berusaha memperkuat dan mempertahankan kerukunan dan saling menghargai dalam keluarga kita atau persahabatan dengan kawan-kawan kita. Tuhan akan sangat bahagia dan puas kalau Dia menyaksikan anak-anak dari PA benar-benar menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buat yang benar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, kita sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Adik-adik, mari kita kembali mengambil sikap berdoa. Adik-adik lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ibadah ini. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat firman Tuhan. Kami boleh patuh kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami.
Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang baik dan mendengar apa yang Tuhan dan orang tua kami sampaikan. Tuhan Yesus, ajar kami juga Tuhan supaya kami menjadi anak yang mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami Tuhan, berkati juga seluruh apa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami boleh diberkati menjadi anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.